Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memberikan penjelasan bagian dari dampak positif dan negatif dari iptek. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang pertama, A. Aspek politik. Dampak positif dari teknologi pada bidang politik sebagai berikut. Yang pertama, dalam demokratisasi. Yang kedua, proses regenerasi kepemimpinan. Yang ketiga, timbulnya kelas menengah baru. Yang keempat, politik internasional. Dari aspek ekonomi, manfaat positifnya sebagai berikut, yaitu 1. Perubahan ekonomi. Yang kedua, terjadinya industrialisasi. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. C. Aspek sosial budaya. Dampak positifnya sebagai berikut, yaitu 1. Meningkatnya percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa. Yang D. Ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampaknya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, semakin menguatnya supremasi hukum, demokratis, dan tuntutan. Yang kedua, semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegakan hukum. Yang ketiga, rakyat merasa terlindungi dari ancaman pihak yang tidak bertanggung jawab. 2 pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Aspek politik. Kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi sebagai berikut. 1. Biaya. 2. Jangkauan akses. 3. Transparansi. Dan 4. Privasi gerakan radikalisme dan teroris. Dampak dari aspek ekonomi yaitu yang pertama, banyak terjadinya pengangguran. Yang kedua, masuknya tenaga kerja asing. Yang ketiga, hilangnya pasar produk di Indonesia. Dampak dari aspek sosial budaya yaitu yang pertama, semakin memudarnya semangat gotong royong. Yang kedua, manusia menjadi malas. Yang ketiga, berkurangnya sosialisasi. Masih dalam aspek yang sama, yaitu aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Di sini akan dijelaskan dampak negatifnya. Ya, yang pertama, itu ada penyalahgunaan satelit oleh para teroris untuk melacak kondisi atau keadaan suatu tempat tertentu yang mereka sudah incar atau yang mereka tuju dan digunakan untuk melakukan kejahatan. Kedua, yaitu melalui media internet. Itu biasanya pelaku teroris itu memanfaatkan untuk berkomunikasi satu sama lain untuk melancarkan aksi mereka, aksi kejahatannya. Ketiga, yaitu menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat. Anarkis di sini merupakan kondisi tidak adanya hukum dan aparat hukum sehingga terjadinya kekacauan di masyarakat.